Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 2221 Pendekar Pedang terkuat di bawah putra Kuasi Sein. Lin Bai dan Hu Xiner mendongak dan melihat bahwa di ujung pegunungan ini, ada lebih dari 1000 prajurit yang telah mencapai alam kelahiran dan kematian Zhou Chen berkumpul di sini. Terutama seorang pemuda berambut merah yang sangat menarik perhatian. Bajak laut lainnya adalah 10 bajak laut teratas dengan reputasi buruk di gerbang luar Akademi Dongsu, di atas lautan dewa dan iblis. 10 bajak laut teratas adalah, kapal merah rumah merah, kapal penjara hantu raja hantu, kapal bajak laut naga iblis, kapal bajak laut tulang, kapal bajak laut gelombang pasir, kapal bajak laut paus raksasa, bajak laut bunga yang terkubur kapal bajak laut laut mati, kapal bajak laut yang tidak bisa kembali, dan kapal bajak laut gelap. Di antara 10 bajak laut teratas, meskipun semuanya sangat terkenal, yang paling terkenal adalah kapal merah rumah merah. Karena Hong Lou pernah menjadi putra semi suci di kampus selatan Akademi Dongsu. Lin Bai, karena kamu di sini, berhentilah bersembunyi dan muncullah. Kata Hong Lou yang berambut merah sambil tersenyum lembut. Hong Lou membuka mulutnya dan memandang Lin Bai dari kejauhan. Ayo pergi, mereka memanggil kita, kata Lin Bai pada Hu Xiner. Segera, Lin Bai dan Hu Xiner melintas ke kerumunan lebih dari 1000 orang dan mendarat di satu sisi. Lebih dari 1000 prajurit di sini memandang Lin Bai dan Hu Xiner. Ketika mereka melihat Lin Bai, mereka hanya meliriknya. Tetapi ketika mereka melihat Hu Xiner, mata mereka tidak bisa berpaling. Wanita yang sangat cantik. Astaga, aku telah menjadi bajak laut sepanjang hidupku. Aku telah tidur dengan ratusan wanita, tapi aku belum pernah tidur dengan wanita secantik itu. Dia sangat cantik. Kecantikan kecil. Berapa biayanya untuk satu malam? Selama Anda menetapkan harga awal, kapal bajak laut paus raksasa saya mampu membayar harganya. Kata kelompok bajak laut sambil tersenyum. Bahkan pemilik kapal bajak laut paus raksasa pun tersenyum seperti ini. Hu Xiner tersenyum dan tidak menjawab. Dia hanya mendekatkan tubuhnya ke Lin Bai. Langkah ini jelas untuk memberitahu semua orang bahwa jika mereka ingin mendapatkannya, mereka harus mengalahkan Lin Bai. Melihat tindakan Hu Xiner, semua bajak laut di sini memandang Lin Bai dengan marah, ingin memotong Lin Bai menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Meskipun Lin Bai tahu bahwa Hu Xiner menggunakan dia sebagai perisai, Lin Bai tidak mendorong Hu Xiner menjauh. Bagaimanapun, Hu Xiner datang ke sini untuk melindungi Baoer. Lin Bai akan melindungi Hu Xiner terlepas dari emosi atau alasan. Itu kamu. Master kedua dari Ghost Shadow berkata dengan senyum sinis ketika dia melihat Lin Bai. Ghosting, apakah kamu kenal dia? Raja Hantu bertanya dengan dingin. Haha, saudaraku, apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Dia adalah murid sekte dalam yang tidak berguna itu. Aku mengambil keahliannya, wanitanya, dan putrinya. Dia bahkan tidak berani melakukan apapun. Biarkan saja. Tuan kedua dari Ghost Shadow tertawa liar. Mendengar apa yang dikatakan oleh Master kedua dari Ghost Shadow, wajah Raja Hantu berubah muram. Saat Raja Hantu melihat Lin Bai, Raja Hantu yang canggih dapat mengetahui bahwa Lin Bai jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng, terutama ketika Raja Hantu melihat ekspresi dingin di wajah Lin Bai dan niat membunuh yang membayangi di tubuhnya. Saya semakin yakin bahwa Lin Bai adalah karakter kejam yang membunuh banyak orang. Tahukah Anda, pada dasarnya semua pejuang memiliki niat membunuh, tetapi sangat sulit bagi pejuang untuk menyembunyikan niat membunuh mereka. Terutama lawan seperti Lin Bai, yang niat membunuhnya sedang membayangi, bahkan lebih menakutkan. Wajah Raja Hantu menjadi gelap dan dia menatap Lin Bai dengan dingin. Tentu saja, Lin Bai juga melihat tuan kedua Gu Ying, dan matanya langsung berubah dingin lagi. Hong Lou bertanya sambil tersenyum, Lin Bai, sudah lama tidak bertemu. Lin Bai terdiam dan tidak menjawab perkataan Hong Lou. Hong Lou terkekeh dan berkata, aku bertanya-tanya mengapa kamu, pendekar pedang terkuat di bawah putra semi suci, datang ke sini. Desis. Setelah mendengar kata-kata Hong Lou, para bajak laut di sekitarnya menarik napas ketakutan. Pendekar pedang terkuat di bawah putra Kuasi Sein. Semua bajak laut terkejut. Bunuh orang. Kalau tidak, kenapa kamu tidak datang ke sini untuk makan? Apakah kamu ingin mentraktirku? Lin Bai tertawa kecil dan berkata sambil melihat ke gedung merah. Hong Lou mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, haha, membunuh orang. Kalau begitu aku sangat penasaran. Kamu adalah murid batin yang bermartabat, bintang yang sedang naik daun di Akademi Dongsu, dan pendekar pedang terkuat di bawah Kuasi Sage. Siapa di antara kita yang ini? Makhluk bermata panjang itu menyinggung perasaanmu. Hong Lou terkekeh. Semuanya, aku khawatir kamu belum mengenal Lin Bai. Izinkan aku memperkenalkan dia kepadamu. Pemuda berkulit putih di depanmu bernama Lin Bai. Di Gunung Jiutian Yuanzhu, satu pria dan satu pedang pernah mengalahkan semua orang di wilayah Dongsu. Bahkan si jenius pun tidak bisa mengangkat kepalanya.
Di 12 pulau naga terbang, pedang menembus langit, dan roh kepahlawanan membubung ke langit. Masuk ke dalam gerbang dalam halaman selatan dan tantang Li Jis yang sok bijak. Itu juga merupakan alam rahasia para dewa dan iblis yang dibuka belum lama ini. Di tengah, dengan kekuatan satu orang, dia bermain dengan lebih dari selusin orang suci semu seperti Mo Baihe dan Situ Yuntian, orang suci semu dari kampus timur, Li Jis dan Wang Qing, orang suci semu dari kampus selatan. Zheng mengalahkan Dong Yuan dengan satu pedang. Qin Tang, sang murid pertama di Akademi Prefektur yang dihancurkan. Dia dikenal sebagai pendekar pedang terkuat di bawah kuasa Sage. Kata Hong Lou sambil tersenyum. Lin Bai, aku sudah lama tidak kembali ke Akademi Dongzu, tapi dalam beberapa bulan terakhir, namamu begitu keras di telingaku. Hong Lou tersenyum tipis, tanpa niat membunuh di wajahnya. Tersenyum. Setelah mendengar perkenalan Hong Lou, ribuan bajak laut di sekitarnya menjadi pucat karena ketakutan. Aku pergi. Orang ini sebenarnya sangat kuat. Tantang Li Jis. Siapakah Li Jis? Dia adalah putra dari tetua pengadilan ketertiban ilahi. Di alam rahasia para dewa dan iblis, Mo Baihe, Li Jis, Situ Yuntian, Wang Qing dan lainnya menjadi terkenal. Putra Kuasi Santo sedang bermain dengannya, orang ini sangat berani. Pendekar pedang terkuat di bawah Putra Kuasi Santo. Aku benar-benar tidak melakukannya. Tahu hal buta macam apa yang sebenarnya memprovokasi orang ini. Astaga, kamu telah memprovokasi bintang jahat ini. 10 bajak laut teratas di sekitar memandang Lin Bai dengan kagum. Tidak mengherankan jika seorang pejuang yang mampu bersaing dengan kuasa Sein San, dan seorang pendekar pedang yang disebut sebagai pendekar pedang terkuat di bawah kuasa Sein San, jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf. Bahkan Husiner terkejut dan berbisik kepada Lin Bai, saya tidak menyangka kamu begitu terkenal di Akademi Dongsu. Itu hanya reputasi yang salah. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak pejuang di dunia ini yang ingin mendapatkan ketenaran di Akademi Dongsu, tapi menurutmu ini adalah reputasi yang salah. Husiner menggelengkan kepalanya dan berkata, prajurit berlatih demi ketenaran atau keuntungan. Lin Bai, kamu bilang kamu datang ke sini untuk membunuh orang. Siapa di antara aku yang memprovokasi kamu? Mungkinkah aku? Hong Lou terkekeh dan berkata, hari itu, beberapa rekan magangmu bersamaku di area gerbang luar. Saat kita bertemu, aku memang membuatmu malu. Sekarang aku minta maaf padamu, tapi aku hanya ingin Fang Yiyun muncul. Tentu saja bukan ini. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Kemudian, Lin Bai melihat ke arah kapal penjara hantu dan berkata, 3 hari yang lalu, seseorang datang ke pulau tempat saya tinggal dan menyuruh saya pergi ke area gerbang luar dan lautan badai untuk menemukan kapal penjara hantu di 3 hari. Sekarang, aku di sini. Lin Bai memandangi Raja Hantu dan bayangan hantu tuan kedua dari kapal penjara hantu. Hong Lou juga melihat kapal penjara hantu itu. Perompak lain juga melihatnya. Raja Hantu merasakan perhatian semua orang yang hadir, terutama ketika dia merasakan niat membunuh di tubuh Lin Bai mulai melonjak, dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata, Saudara Lin Bai, masalah ini adalah kesalahan kapal penjara hantu saya. Aku minta maaf padamu. Aduh saudaraku, mengapa kamu meminta maaf padanya? Dia pecundang. Sebelum Raja Hantu selesai berbicara, tuan kedua dari bayangan hantu berteriak dengan tidak sabar. Segera, Master kedua Guiying berdiri, memandang Lin Bai dengan sinis dan berkata, jenius macam apa dari Gunung Jiutian Yuanzu? Pendekar pedang terkuat macam apa di bawah kuasa Sage? Itu semua tidak masuk akal. Jangan tertipu oleh murid-murid batin. Saya takut setengah mati karena identitas saya. Orang ini adalah orang yang penipu. 3 hari yang lalu, saya pergi ke pulaunya dan menangkap putrinya, keterampilannya, dan wanitanya. Dia tidak melakukannya bahkan berani melakukan apapun. Lepaskan satu. Saudaraku, aku sudah memberitahumu bahwa murid batin tidak sekuat yang kamu kira. Saudaraku, jika kamu tidak percaya, maka aku akan membuktikannya kepadamu hari ini. Nak, karena kamu di sini, apakah kamu berani bertarung denganku? Apakah aku harus bertarung sampai mati? Tuan kedua dari Ghost Shadow berkata dengan dingin. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia langsung tersenyum, oke, bagaimana kamu ingin mati? Bab 2222 sangat mudah. Oke, bagaimana kamu ingin mati? Ketika Lin Bai mendengar bahwa tuan kedua Guiying ingin menantangnya, cibiran tiba-tiba muncul di bibirnya. Saya mendengar bahwa Anda adalah seorang kultivator pedang. Kebetulan saya juga telah berlatih ilmu pedang selama beberapa tahun. Hari ini kita akan membandingkannya. Apakah Anda, kultivator pedang terkuat di bawah kuasa Sage di Akademi Dongzu yang dikabarkan menjadi pendekar pedang paling kuat? Pedangku hebat. Master kedua dari Ghost Shadow tersenyum dingin, mengeluarkan pedang cahaya hitam dari tas penyimpanan, dan memandang Lin Bai dengan senyum dingin.
Lin Bai menatap tuan kedua Gui Ying, dengan cibiran di bibirnya. Tuan kedua, jangan kasar. Bagaimana Anda bisa menjadi lawan dari murid batin? Raja Hantu segera memarahi dengan tegas, Saudara Lin Bai, maafkan saya, adik laki-laki saya belum pernah melihat banyak hal di dunia. Jika ada kekasaran, mohon maafkan saya. Dosa, saudaraku, apakah kamu takut dengan apa yang akan dia lakukan? Kamu hanya ditakuti oleh murid-murid batin, dia hanya sia-sia. Saudaraku, minggirlah, aku akan membunuhnya. Tuan kedua dari bayangan hantu berkata sambil mencibir. Pada saat ini, pedang tajam di tangan tuan kedua dari bayangan hantu lewat tepat di depan Raja Hantu, dan pedang itu melesat lurus ke wajah Lin Bai untuk membunuh. Hati-hati, menurutku ilmu pedangnya tidak lemah. Husiner berdiri di belakang Lin Bai dan berkata dengan dingin. Kamu sebenarnya mengatakan bahwa ilmu pedang semacam ini tidak lemah. Lin Bai hendak bertarung, tetapi dia berkata kepada Husiner, kalau begitu, jika kamu melihat ilmu pedang Qintang, bukankah kamu akan takut setengah mati? Haha, Lin Bai tersenyum pada Husiner. Qin dan Tang menguasai 4 konsepsi artistik pada saat yang sama, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Sekarang, jika ilmu pedang Master kedua Gui Ying dibandingkan dengan ilmu pedang Qin dan Tang, Qintang dapat membunuh Master kedua Gui Ying 10 kali dengan satu pedang. Ambil nyawamu. Tuan kedua Gui Ying memiliki senyum ganas di wajahnya. Dia terbang ke depan dengan pedangnya dan menerobos langit. Bilahnya sangat tajam dan dia tak terhentikan di depan Lin Bai. Dinginnya pedangnya seperti ular roh yang meludahkan pesan. Bawa langsung ke tenggorokan. Pada saat ini, tas penyimpanan Lin Bai tiba-tiba meledak, dan pedang panjang berisi cahaya ungu terbang langsung dan jatuh ke tangan Lin Bai. Menabrak. Terdengar suara keras dan kedua pedang itu bertabrakan. Setelah tabrakan ini, Master kedua dari Ghost Shadow terbang mundur lebih dari 10 langkah, tetapi Lin Bai berdiri diam dan tidak bergerak sama sekali. Hong Lou melihat pemandangan ini dari samping dan terkekeh dalam hatinya, kemenangan atau kekalahan telah diputuskan. Ilmu pedang Lin Bai jauh lebih baik daripada Master kedua Gui Ying. Hong Lou dulunya adalah putra semi suci dari Akademi Selatan. Matanya begitu kejam dari konfrontasi antara Lin Bai dan Master kedua Gui Ying barusan, Hong Lou langsung melihat celah antara Lin Bai dan Master kedua Gui Ying. Wah, lumayan. Kamu benar-benar bisa menangkap pedangku. Tuan kedua Gui Ying mundur beberapa langkah, tetapi masih ada cibiran di wajahnya. Sayang sekali, aku hanya menggunakan 3 ujung pedang saja. Sekarang, aku bahkan belum menggunakan kekuatan penuhku. Bisakah kamu memblokir pedang kekuatan penuhku? Kata Master kedua dari Ghost Shadow dengan provokatif. Kebetulan sekali, aku tidak menggunakan kekuatan apapun dengan serangan pedang tadi, bahkan tidak ada satu titik pun yang digunakan. Lin Bai mencibir, dengan ilmu pedang kucing berkaki 3-mu, aku menggunakan 3 titik kekuatan untuk menggertak kamu. Sambil berbicara, sosok Lin Bai bergoyang, dan dia memukul wajah Master bayangan hantu kedua dengan pedang lurus. Itu bahkan tidak ada gunanya. Lin Bai, kamu luar biasa. Oke, aku akan menggunakan kekuatan penuhku untuk menyerang pedang ini, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menangkapnya. Mata yang kedua penguasa bayangan hantu memancarkan jejak teror. Fluktuasi kekuatan memenuhi udara, dan pengembangan kesempurnaan agung di alam kelahiran dan kematian meledak. Sebuah pedang membelah udara. Pedang ini adalah kekuatan penuh dari Master kedua Gui Ying. Rusak. Lin Bai mendengus dingin, dan menusuk dengan ujung pedang yang dingin. Satu pedang menghancurkan semua serangan ofensif pada Master kedua dari Ghost Shadow. Pada saat yang sama, Lin Bai menebas Master kedua dari Ghost Shadow dengan satu pedang dan mendarat 100 meter jauhnya. Selain itu, dia muntah darah dan terlihat depresi. Melihat pemandangan ini, Hong Lou menggelengkan kepalanya sedikit, dia tahu betul bahwa jika Lin Bai ingin membunuhnya, aku khawatir pedang barusan akan cukup untuk melakukannya. Bagaimana ini mungkin? Tuan kedua Gui Ying bangkit dari genangan darah dan menatap Lin Bai dengan ekspresi ngeri. Seluruh tubuhnya gemetar. Pupilnya terbuka lebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Langkahnya perlahan mundur, mendekati Raja Hantu. Sekarang Master kedua dari Ghost Shadow telah melihat bahwa dia bukan tandingan Lin Bai. Jika pertarungan terus berlanjut, dia pasti akan dibunuh oleh Lin Bai. Sekarang dia hanya bisa mundur ke Raja Hantu, berharap Raja Hantu bisa menyelamatkannya. Kehidupan. Dia layak menjadi pendekar pedang terkuat di bawah putra Kuasi Sein. Tuan kedua dari kapal penjara hantu bahkan belum melewati 3 pedang di tangannya. Tidak hanya itu, dia mengalahkan tuan kedua dari kapal penjara hantu dengan sangat mudah. Sepertinya Akademi Dongzu akan segera melahirkan putra semi suci ke-29. 10 bajak laut di sekitar memandang Lin Bai dengan kagum. Apakah kamu punya keahlian lain? Lin Bai bertanya sambil mencibir. Lin Bai, apakah kamu berani membunuhku? Kakak laki-lakiku yang tertua ada di sini,
dan ratusan saudara laki-laki di alam hidup dan mati Dzogchen ada di sini dengan kapal penjara hantuku. Apakah kamu berani membunuhku? Tuan kedua dari hantu bayangan meraung dengan marah. Lin Bai mengangkat pedang iblis dan berkata dengan dingin, hari itu kamu masuk ke pulau peternakan nagaku dan mengancamku dengan nyawa putriku, jadi aku membiarkanmu hidup, tetapi kamu tidak menghargainya, tetapi berkata aku takut kamu. Kamu, hidupmu tidak berharga di mataku. Ilmu pedang yang kamu inginkan tidak berharga di mataku. Alasan mengapa kamu dapat kembali ke lautan badai hidup-hidup adalah karena aku tidak ingin Bauer untuk menerimanya. Sakit hati. Namun, jika kamu berani masuk ke pulauku dan menangkap Bauer, kamu harus membayar harganya hari ini. Lin Bai berjalan menuju master kedua dari Ghost Shadow, dengan niat membunuh memenuhi tubuhnya, dan pedangnya terangkat ke langit. Tuan kedua dari bayangan hantu menjadi pucat karena ketakutan karena momentum Lin Bai. Dia buru-buru berbalik untuk melihat Raja Hantu dan berkata dengan tergesa-gesa, saudaraku, selamatkan aku, saudaraku, selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Raja Hantu memandangnya dengan ekspresi yang tak tertahankan. Guru kedua Guiying berkata dengan suara dingin, aku sudah bilang padamu untuk tidak memprovokasi murid-murid dalam, tidak memprovokasi mereka, tetapi kamu tidak mendengarkan. Saudaraku, aku tahu aku salah, tapi aku tetap tolong selamatkan hidupku, saudaraku. Guru kedua Guiying berkata dengan air mata berlinang. Raja Hantu menghela nafas pelan, memandang Lin Bai dengan tangan terkepal, dan berkata, saudara Lin Bai, masalah ini adalah kesalahan kapal penjara hantu saya. Kapal penjara hantu kami bersedia membayar kompensasi, dan saya meminta saudara Lin Bai untuk menunjukkannya kebaikanmu. Lin Bai dingin. Suara itu berkata, siapapun yang menghalangiku hari ini akan mati. Ketika Raja Hantu mendengar ini, dia segera menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, meskipun bayangan hantu melakukan sesuatu yang salah, dia lagi pula prajurit kapal penjara hantuku. Aku sudah memiliki kakak laki-lakiku selama bertahun-tahun, dan sama sekali tidak mungkin aku bisa melihatnya mati di hadapanku. Jadi, saudara Lin Bai, tolong berpikir jernih, apakah kamu benar-benar akan bertarung dengan ratusan orang kuat di alam hidup dan mati Dzogchen di kapal penjara hantu kita saat ini? Apakah kamu musuh? Raja Hantu bertanya dengan dingin. Saat Raja Hantu berbicara, ratusan prajurit dari alam kesempurnaan besar hidup dan mati di kapal penjara hantu semuanya mengambil langkah maju dan menatap Lin Bai dengan dingin. Bab 2223 Jubah Putih Berdarah. Raja Hantu jelas ingin menyelamatkan nyawa Ghost Shadow 2, dan saat ini dia tidak ragu-ragu untuk memindahkan semua kapal penjara hantu. Ada lebih dari 100 prajurit di kapal penjara hantu di sini. Budidaya mereka semua berada pada tingkat kesempurnaan agung alam hidup dan mati. Mereka begitu kuat sehingga mereka tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Ketika guru kedua Guiying mendengar kata-kata Raja Hantu, dia langsung merasa percaya diri. Dia tertawa liar pada Lin Bai dan berkata, haha, jadi bagaimana jika kamu adalah murid batiniah? Jadi bagaimana jika keterampilan pedangmu lebih baik dari milikku? Saya punya banyak orang, jadi saya harus mampu. Anda akan membunuh semua orang kuat di kapal penjara hantu hari ini. Setelah mendengar ini, Lin Bai menyeringai, oke, saya akan memenuhi keinginan Anda dan membunuh semua penjara hantu kirim hari ini. Pedang terbang. Lin Bai meraung di dalam hatinya, dan dua pedang terbang keluar dari dantiannya. Konsepsi artistik tentang pembunuhan. Konsepsi artistik tentang hujan lebat. Konsepsi artistik aurora. Kekuatan tiga konsepsi artistik menyebar ke seluruh tubuh Lin Bai. Cincin Ruyi. Lin Bai berbisik lagi, dan cincin emas di jarinya mulai berkedip, dan dia siap. Mata Hong Luo berkilat dan dia menatap Lin Bai dengan heran. Kekuatan kuda Lin Bai diaktifkan sepenuhnya, kekuatan pedangnya menekan segala arah, niat pedangnya melonjak ke langit, dan energi pedangnya sangat kuat. 10 bajak laut di sekitar mereka menjadi pucat karena ketakutan saat melihat pemandangan ini. Kakak, saudara, tuan kedua dari bayangan hantu buru-buru mundur ke sisi Raja Hantu dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Raja Hantu juga terlihat jelek dan berkata dengan suara rendah, jika tidak ada hal lain yang terjadi di sini, kapal penjara hantu kita memang bisa bertarung dengannya. Bahkan jika dia memiliki ilmu pedang tingkat lanjut dan merupakan murid sekte dalam, menjadi seorang pejuang dari kapal penjara hantu kita tidak mudah. Hal yang paling menjengkelkan adalah ada hal lain yang terjadi di sini. Harta karun itu akan segera lahir. Jika kita berperang dengan Lin Bai, terlalu banyak prajurit di hantu kapal penjara akan mati. Saat itu kami akan mati. Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan harta karun itu. Lihatlah orang-orang di sekitar Anda, mereka jelas-jelas menonton lelucon itu, dan mereka bahkan berharap Lin Bai akan menghancurkan kapal penjara hantu itu begitu bahwa mereka akan memiliki satu pesaing yang lebih sedikit. Raja Hantu memandang. Dia sangat muram dan wajahnya pucat.
Saat Lin Bai dan orang-orang kuat dari kapal penjara hantu sedang berperang satu sama lain, tiba-tiba terjadi guncangan hebat di seluruh bumi. Tulang mati yang tak terhitung jumlahnya berguling dari pegunungan tengkorak di sini. Sebuah retakan terbuka di tanah. Di bawah celah itu, cahayanya sangat terang, memancar dari bintang-bintang. Hong Lou dan Lin Bai sama-sama menundukkan kepala dan melihat ke dalam celah, dan melihat kerangka di bawah celah itu. Daging dan darah pada kerangka ini sudah lama membusuk, namun meski ia mengenakan jubah putih, ia masih utuh. Mata Lin Bai tertuju pada jubah putihnya terlihat sangat biasa, namun dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat, terutama pada jubah putihnya, beberapa tempat berlumuran darah. Akhirnya muncul, seru Hong Lou saat melihat kerangka itu, matanya bersinar, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ekstasi. Ketika 10 bajak laut teratas melihat kerangka itu, wajah mereka menunjukkan ekspresi ekstasi. Ternyata gua itu ada di bawah tanah. Apakah jubah putih berdarah itu adalah harta karun? Jubah putih berdarah itu adalah salah satu dari 10 senjata sihir legendaris. Jubah Dewa Darah. 10 prajurit bajak laut teratas di sekitar semuanya berteriak kaget. Lin Bai juga mendengar seruan di sekelilingnya, dan segera ada sedikit keterkejutan di wajahnya, dan dia berseru di dalam hatinya, dengarkan arti perkataan para pejuang di sekitar, mereka datang ke Pulau Penyu ini hanya untuk ini. Jubah putih berdarah. Ini adalah salah satu dari 10 senjata ajaib teratas, jubah Dewa Darah. Lin Bai berkata dengan ngeri di dalam hatinya. Tentu saja, Lin Bai tidak akan pernah melupakan 10 senjata ajaib teratas. Pedang iblis yang pernah diperoleh Lin Bai adalah salah satu dari 10 senjata ajaib teratas. Hanya saja pedang iblis tersegel dan tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Kemudian, selama pertempuran di Kekaisaran Qinglong, pedang iblis direnggut. Aku benar-benar melihat salah satu dari 10 senjata ajaib teratas di sini lagi. Lin Bai berkata ngeri dengan matanya berkedip. Ketika Hong Lou melihat kerangka itu, dia segera menghindar, mengabaikan Lin Bai, dan bergegas langsung ke bawah celah, langsung menuju kerangka itu. Hong Lou, hentikan. Ini milik kapal bajak laut paus raksasaku. Pada saat ini, bos kapal bajak laut paus raksasa itu berteriak keras, bergegas menuruni celah, dan menyusul Hong Lou. Ambil. Harta karun telah lahir. Ambil. Pada saat ini, 10 prajurit bajak laut lainnya bergegas menuruni celah dan langsung menuju jubah putih berdarah. Mata Raja Hantu bersinar dan dia berkata dengan suara dingin, Tuan kedua bayangan hantu, jangan khawatirkan Lin Bai untuk saat ini. Ambil jubah Dewa Darah terlebih dahulu. Setelah Anda mendapatkan salah satu dari 10 senjata ajaib teratas ini, Anda bisa membunuh Lin Bai. Jauh lebih mudah. Jangan bicara tentang Lin Bai, dengan 10 senjata ajaib di tangan, bahkan jika Akademi Dongzu ingin menyentuh kita, mereka harus menimbangnya. Saat Raja Hantu berbicara, dia bergegas menuruni celah untuk merebut jubah Dewa Darah. Mata master kedua dari bayangan hantu bersinar, salah satu dari 10 senjata ajaib teratas, jubah Dewa Darah. Setelah saya mendapatkan jubah Dewa Darah, saya pasti akan membunuh Lin Bai, memotongnya menjadi ribuan keping, dan memotongnya berkeping-keping dengan 1000 pedang. Saudara-saudara, ikutlah denganku. Tuan kedua Guiying segera memimpin para prajurit dari kapal penjara hantu untuk membunuh di bawah celah. Lin Bai, jubah putih yang dikenakan kerangka ini sepertinya memiliki asal-usul yang rumit. Tampaknya para bajak laut ini datang ke sini hanya untuk mendapatkan harta karun ini. Pada saat ini, Husiner berkata di telinga Lin Bai. Mata Lin Bai berkilat dan dia berkata dengan dingin, tentu saja itu tidak sederhana. Jika apa yang mereka katakan benar, ini pasti salah satu dari 10 senjata ajaib teratas, jubah Dewa Darah. Husiner mengerutkan kening, 10. Teratas senjata ajaib. Lin Bai berkata, 10 senjata ajaib teratas adalah harta karun terkenal di dunia di benua kuno. Asal-usul senjata ajaib sangat misterius dan jauh sekali. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Namun, setiap saat senjata ajaib muncul, itu akan menimbulkan kegemparan di dunia. Pertempuran antar pahlawan. Terutama senjata ajaib, yang berisi kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kata Lin Bai dingin. Sungguh luar biasa bahwa para prajurit kapal penjara hantu tidak boleh mendapatkannya. Jika tidak, Anda baru saja berbalik melawan mereka. Jika mereka mendapatkan jubah Dewa Darah, mereka tidak akan membiarkan Anda pergi. Kata Husiner. Itu wajar. Mata Lin Bai berkilat, dan dia bergegas menuruni celah itu. Pedang terbang. Ketika Lin Bai terbang ke langit, pedang terbang itu jatuh di kakinya. Dengan kilatan pedang terbang, Lin Bai terbang melewati semua orang dan sampai ke kerangka itu. Pada saat ini, Lin Bai dan Hong Lou pada dasarnya muncul di depan kerangka itu pada saat yang sama, dan keduanya meraih jubah darah dengan tangan mereka. Kamu tidak bisa mengendalikan jubah Dewa Darah ini. Hong Lou memandang Lin Bai dan berkata, saya tidak bisa mengendalikannya, bagaimana Anda bisa mengendalikannya? Lin Bai mencibir.
Lin Bai, aku tidak punya niat buruk terhadapmu, biarkan aku mengambil jubah Dewa Darah. Kata Hong Lou dingin. Hong Lou, aku tidak punya niat buruk terhadapmu, tapi hari ini aku harus memutuskan jubah Dewa Darah. Ketika Lin Bai tidak menyerah sama sekali, pada saat itu, Lin Bai menghunus pedangnya dan memaksa Hong Lou keluar. Jubah Dewa Darah jatuh ke tangan Lin Bai. Bab 2224 Pembantaian. Setelah memaksanya kembali dari gedung merah dengan pedang, Lin Bai memegang jubah Dewa Darah di tangannya. Saat ini, 10 prajurit bajak laut lainnya terlambat tiba. Oh tidak, kenapa anak ini begitu cepat? Kita memasuki celah lebih awal dari dia, tapi dia dan Hong Lou meraih jubah Dewa Darah. Serahkan jubah Dewa Darah. Serahkan. Prajurit itu berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, kepala kapal bajak laut yang tidak kembali berkata dengan dingin, Lin Bai, kami bisa mengabaikan dendam antara kamu dan kapal penjara hantu. Kamu tidak bisa mengambil jubah Dewa Darah ini hari ini. Keluar. Bos kapal bajak laut Paus Raksasa memandangi jubah Dewa Darah dengan mata meriang, Lin Bai, berikan aku jubah Dewa Darah, dan kami, kapal bajak laut Paus Raksasa, akan membantumu menghancurkan hantu itu kapal penjara. Ya, serahkan. Jubah ilahi yang berdarah, kami akan membantumu menghancurkan kapal penjara hantu. Serahkan 10 senjata ajaib. Satu demi satu para prajurit berkata dengan antusias. Raja hantu dan penguasa bayangan hantu kedua tampak pucat. Bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong? Bunuh dia dan ambil jubah Dewa Darah. Raja hantu tidak memberi Lin Bai waktu untuk menjawab semua orang. Raja hantu khawatir ketika Lin Bai menyerahkan jubah Dewa Darah, para prajurit ini akan benar-benar menghancurkan kapal penjara hantu. Oleh karena itu, pada saat ini, Raja hantu hanya memimpin untuk memecahkan kebuntuan. Tanpa memberi Lin Bai waktu untuk berpikir dan menjawab, dia langsung memukul dada Lin Bai dengan telapak tangannya. Budidaya kesempurnaan agung dari alam hidup dan mati diluncurkan sepenuhnya. Harus dikatakan bahwa Raja hantu pernah menjadi murid Batiniah, dan dia sangat kuat, setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada master kedua dari bayangan hantu. Dan Raja hantu juga memahami bahwa selama dia mengambil jubah Dewa Darah, bahaya kapal penjara hantu akan segera hilang. Oleh karena itu, pada saat ini, Raja hantu mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya untuk merebut jubah Dewa Darah. Melihat Raja hantu mengambil tindakan, bajak laut lainnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Oh tidak, Raja hantu tua, kamu tidak mengikuti aturan. Raja hantu, tidak bisakah kamu membiarkan dia mengatakan sepatah kata pun sebelum mengambil tindakan? Raja hantu tua ada di sini, ayo pergi juga. Yang lain bajak laut tidak berhenti dan langsung mengambil tindakan, membunuh Gotu Lin Bai. Mata Lin Bai berkilat, dan pedang tajam menebas, memaksa Raja hantu mundur. Pada saat yang sama, bajak laut lain datang untuk membunuhnya. Pedang terbang. Pikiran Lin Bai bergerak, dan 2 pedang terbang meluncur keluar, membunuh sekeliling, membunuh beberapa prajurit yang lebih lemah tepat di bawah pedang. Lin Bai, jika kamu tidak menyerahkan jubah Dewa Darah hari ini, kamu pasti akan mati. Bunuh, merampok. Para perompak ini mengejarnya. Hah, lari. Sekarang aku di sini, aku tidak punya niat untuk lari. Mata Lin Bai dingin dan pedangnya tajam. Pada saat ini, aura 3 warna muncul dari tubuh Lin Bai dan mengembun di tubuh Lin Bai. Tubuh. Pada saat ini, kekuatan kultivasi Lin Bai mencapai puncak alam hidup dan mati tingkat ke-9. Ambil nyawamu. Pada saat ini, penguasa kapal bajak laut Paus Raksasa menyerbu dengan ganas. Kekuatan yang kuat mengguncang segala arah dan menyerang Lin Bai dengan telapak tangan. Bagus sekali. Lin Bai mencibir, dan pedang iblis itu segera terbang. Sun Long. Sebuah pedang menebas dengan marah, dan kekuatan yang kuat itu jatuh seperti merobek langit. Ketika pemimpin kapal bajak laut Paus Raksasa yang bergegas menuju Lin Bai melihat pedang Lin Bai jatuh, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia diam-diam berkata tidak di dalam hatinya, dan kemudian mundur secepat mungkin. Pada saat ini, cahaya pedang jatuh dan mengenai bos kapal bajak laut Paus Raksasa, membunuhnya menjadi 2 di tempat. Bos kapal bajak laut Paus Raksasa sudah mati. Bos kita sudah mati. Ya Tuhan, dia benar-benar membunuh bos kapal bajak laut Paus Raksasa dengan 1 pedang. Bunuh dia dan balas dendam bosnya. Para bajak laut di sekitarnya menjadi semakin gila. Dia benar-benar membunuh tuan kapal bajak laut Paus Raksasa dengan 1 pedang. Bagaimana ini mungkin? Dia lebih kuat dari saat dia bertarung denganku sebelumnya. Tuan kedua Guiying berseru, apakah yang dia katakan itu benar? Lalu ketika kamu bertarung denganku, kamu tidak menggunakan seluruh kekuatanmu sama sekali, bahkan 3/3 dari kekuatanmu. Monster macam apa yang menjadi murid batin ini? Pada saat ini, master kedua dari Ghost Shadow merasakan betapa benarnya apa kata Raja Hantu itu. Jangan main-main dengan monster di sekte dalam.
Meskipun penguasa kapal bajak laut paus raksasa memiliki tingkat budidaya yang sempurna di alam kelahiran dan kematian, budidaya semacam ini masih jauh di belakang orang-orang kuat dalam daftar kelahiran dan kematian sekte dalam. Lin Bai bahkan bisa membunuh 10 orang kuat dalam daftar hidup dan mati, apalagi para pejuang ini. Setelah membunuh bos kapal bajak laut paus raksasa dengan satu pedang, meskipun menimbulkan kejutan singkat, hal itu tidak mampu menghentikan keinginan orang-orang ini akan jubah Dewa Darah. Segera, kelompok orang ini bergegas kembali. Hu Xiner, pegang ini untukku. Aku akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Lin Bai menyerahkan jubah Dewa Darah kepada Hu Xiner dan berkata dengan tatapan tajam. Mata Hu Xiner berkilat, dan dia menatap kosong ke punggung Lin Bai pada saat ini. Hu Xiner merasakan kekuatan luar biasa dari tubuh Lin Bai, dan gelombang niat membunuh yang mencapai langit. Hu Xiner dengan hati-hati menangkap jubah Dewa Darah. Pada saat ini, Lin Bai langsung bergegas keluar dan terbang dengan pedang. Nak, selama kamu menyerahkan jubah Dewa Darah, aku akan mengampuni hidupmu. Pemimpin kapal bajak laut yang belum kembali ke kapal bajak laut mendengus dingin pada saat ini, dan memukul dengan telapak tangan yang keras, dan kekuatan yang kuat mengguncangnya. Kamu sendiri yang cukup layak untuk membunuhku. Lin Bai mencibir, dan dengan kilatan cincin angan-angannya, Lin Bai muncul di belakang tuan kapal bajak laut dan membunuhnya dengan pedang. Bunuh! Bunuh dia! Pada saat ini, ratusan bajak laut dari segala arah bergegas menuju Lin Bai. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Formasi pembunuhan. Buka. Lin Bai mendengus dingin, dan segera kedua pedang terbang itu berputar menjauh, dan dia bergegas dengan niat membunuh yang tak terhentikan, membunuh para bajak laut yang maju satu persatu di bawah pedangnya. Cari naga itu. Seberangi sungai. Kemudian, Lin Bai membunuh dengan dua pedang lagi, dan cahaya pedang jatuh dari langit, membunuh sekelompok bajak laut dengan kekuatan tiba-tiba. Ah, jeritan melengking datang, dan banyak prajurit di sekitarnya mati di bawah pedang Lin Bai. Ya Tuhan, itu terlalu kuat. Kami bukan tandingannya. Para perompak di sekitar memandang Lin Bai dengan ekspresi ketakutan yang mendalam. Lin Bai berdiri di lembah, ratusan prajurit berjatuhan di sekelilingnya, dan darah mengalir seperti sungai. Lin Bai mengangkat pedang iblis dingin dan mencibir, sepertinya akan ada lebih banyak kerangka di gunung tulang ini hari ini. Tuan kedua Guiying, ambil nyawamu. Lin Bai segera tersapu, langsung. Dia berlari pergi ke rumah Guiying Er. Saudaraku, selamatkan aku. Tuan kedua Guiying segera meminta bantuan. Wajah Raja Hantu berubah karena terkejut. Melihat Lin Bai menyerang tuan kedua dari bayangan hantu, ada sedikit keraguan di wajahnya. Sekarang dia mengerti bahwa bahkan jika dia mengerahkan seluruh kultivasinya, dia tidak dapat menghentikan pedang Lin Bai. Saudara-saudara dari kapal penjara hantu, naiklah ke sini. Raja Hantu meraung dengan marah, dan ratusan bajak laut dari kapal penjara hantu bergegas keluar dan menuju ke arah Lin Bai. Bab 2225 Kekuatan 10 Senjata Ajaib. Prajurit dari kapal penjara hantu, ayolah. Raja Hantu meraung, dan ratusan prajurit dari kapal penjara hantu bergegas pergi. Pada saat ini, Raja Hantu mendatangi tuan kedua Guiying dan berkata, Ghosting, ikuti aku. Sekarang kita bukan tandingan mereka, mundur. Terima kasih, saudara, karena telah menyelamatkanku. Tuan kedua Guiying berkata dengan gembira. Pada saat ini, ratusan bajak laut dari kapal penjara hantu bergegas menuju Lin Bai, tetapi bayangan hantu dan Raja Hantu segera pergi. Mau lari, Rui Ring. Lin Bai segera mengelak dan menghilang ke tengah kerumunan. Pada saat ini, ratusan bajak laut dari kapal penjara hantu bergegas menuju Lin Bai, tetapi mereka terkejut saat mengetahui bahwa Lin Bai telah menghilang dari tempatnya berada. Mereka segera berseru, hilang. Anak ini benar-benar menghilang. Di mana dia? Gali 3 kaki ke dalam tanah dan temukan dia untukku. Prajurit dari kapal penjara hantu itu meraung dengan keras. Menghilang. Raja Hantu menoleh ke belakang dan berkata dengan terkejut. Pada saat ini, cahaya keemasan melintas di depan Raja Hantu dan bayangan hantu, dan sesosok tubuh tampak keluar dari kehampaan, mendatangi mereka berdua, dan berkata dengan dingin, kemana kamu akan lari? Kakak. Kakak laki-laki tertua, bayangan hantu itu meraung sedih. Ketika Raja Hantu melihat Lin Bai tiba-tiba muncul di hadapannya, dia langsung berkata dengan wajah muram, Saudara Lin Bai, kami tidak mau jubah darahnya lagi, bisakah kamu melepaskan kami? Tidakkah kami menginginkan darahnya? Ya Tuhan, apakah kamu akan membunuh kami? Kata Raja Hantu dengan muram. Tolong mengerti, prajurit dari kapal penjara hantu Anda yang datang untuk memprovokasi saya terlebih dahulu. Tidakkah Anda mendengar apa yang dikatakan tuan kedua di sebelah Anda? Dia datang ke Pulau Yanglong untuk mencuri keterampilan saya, menangkap putri saya, dan mencuri wanitaku. Aku bahkan tidak berani kentut. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu, aku tidak hanya berani kentut, aku juga berani buang air besar di atas kepalamu.
Wajah Lin Bai berubah garang, dan dia menusuk dengan pedang dingin. Cahaya pedang yang tajam langsung menuju ke arah hantu. Tidak, saudaraku, selamatkan aku. Tuan kedua Gu Ying berteriak dengan tegas. Raja hantu mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Lin Bai. Gemuruh. Sebuah pukulan menghantam satu sama lain, dan raungannya luar biasa. Mencari kematian. Pada saat ini, Lin Bai melintas sejauh 100 meter dan muncul di depan master kedua bayangan hantu dan raja hantu. Dia menebas dengan pedang, membuat kepala mereka langsung terbang. Raja hantu dan bayangan hantu langsung mati. Tepat ketika Lin Bai membunuh raja hantu. Pada saat ini, tubuh Hong Luo berkedip dan dia langsung menuju ke Husiner. Dia berkata sambil tersenyum, "Nak, bisakah kamu menyerahkan jubah ini di tanganmu? Itu bukan milikmu." Husiner memandang jubah di tangannya. Terkekeh dan berkata, "Meskipun jubah ini bukan milikku, aku dititipkan oleh orang lain, jadi aku khawatir aku tidak akan menyerahkannya." Hong Luo terkekeh, "Benarkah? Lalu kamu tahu, sebelumnya aku terjerumus ke dalam masalah dan menjadi bandit, dia dulunya adalah putra semi suci dari Akademi Selatan, apalagi kamu. Bahkan jika Lin Bai bertarung denganku, dia bukan tandinganku." Senyuman dingin muncul di sudut dari mulut Hong Luo. "Benarkah?" Senyuman di wajah Husiner sedikit kaku. Hong Luo segera tersenyum, tubuhnya bersinar, dia mendatangi Husiner, dan menamparkan dengan telapak tangan, "Kamu adalah teman Lin Bai, aku tidak akan menyakitimu, tapi aku harus mengambil jubah Dewa Darah hari ini." Dengan telapak tangan jatuh. Husiner sambil mengertakkan giginya, dia memaksakan serangan telapak tangan dan bertabrakan dengan Hong Luo. Puff! Dalam sekejap, Husiner terpesona oleh kekuatan dahsyat gedung merah, muntah darah, dan mendarat 100 meter jauhnya. "Kenapa repot-repot? Berikan saja aku jubah Dewa Darah dan kamu bisa selamat." Hong Luo menggelengkan kepalanya dan berkata. Husiner berbaring di tanah, memandangi gedung merah, dan berkata dengan mata dingin, "Orang ini memang kuat." Tampaknya apa yang dia katakan sebelumnya benar. Dia memang putra semu dari bekas selatan Akademi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa seperti ini. Kekuatan yang luar biasa. "Serahkan jubah Dewa Darah padaku." Hong Luo berjalan menuju Husiner, masih dengan senyuman di bibirnya. Hong Luo hanya ingin mendapatkan jubah Dewa Darah, dia tidak ingin menyakiti Husiner, jika tidak, bahkan jika Husiner menggunakan kekuatan penuhnya di telapak tangannya sekarang, dia akan dibunuh oleh Hong Luo dengan satu telapak tangan. Husiner mengertakkan giginya, mengenakan jubah Dewa Darah pada dirinya sendiri, dan berkata sambil tersenyum, "Saya sudah mengenakan jubah Dewa Darah. Jika Anda menginginkannya, Anda bisa datang dan menariknya keluar dari saya." Husiner tersenyum, menawan. "Kamu benar-benar berlatih seni pesona." Mata Hong Luo bersinar, dan dia dengan cepat melangkah mundur. Saat dia melihat Husiner, hatinya bergejolak, dan dia hampir dikendalikan oleh pesona Husiner. "Haha, apa? Tuan muda, Anda tidak menginginkan jubah Dewa Darah lagi?" Husiner terus tersenyum provokatif. Hong Luo tampak muram dan berkata, "Singkirkan pesonamu. Sepertinya aku tidak bisa mengambil jubah Dewa Darah tanpa menggunakan kekuatan nyata." Hong Luo mengangkat matanya, dan matanya dingin saat ini. Segera, Hong Luo bergerak, melewati 100 meter, dan muncul di depan Husiner dengan kecepatan kilat, "Maafkan aku." Sebuah telapak tangan jatuh, mengenai bahu Husiner. Tapi saat ini, pemandangan mengejutkan muncul, awalnya telapak tangan Hong Luo seharusnya bisa menjatuhkan Husiner. Tapi saat telapak tangan ini jatuh di bahu Husiner, jubah Dewa Darah di Husiner dipenuhi dengan kekuatan yang kuat. Telapak tangan ini tidak hanya gagal mengusir Husiner, tetapi Hong Luo juga terlempar oleh kekuatan tersebut. Dari jubah Dewa Darah, keluarlah. Puff! Hong Luo terbang mundur dan mendarat 500 meter jauhnya. Dia muntah darah dan wajahnya pucat. Ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap Husiner, ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Husiner juga tercengang saat ini. Tamparan tadi seharusnya melukainya dengan serius. Tapi kenapa gedung merah dirobohkan? Pada saat ini, Husiner tiba-tiba merasa jubah Dewa Darah yang dia kenakan tampak hidup, dekat dengan kulitnya. Kekuatan yang kuat memenuhi udara dari jubah Dewa Darah dan berkeliaran di sekujur tubuhnya. In vivo. Gemuruh. Tiba-tiba pada saat ini, semburan kekuatan yang mengguncang bumi meledak dari tubuh Husiner. Kekuatan ini keluar dari tubuh Husiner dan berubah menjadi badai, menyapu seluruh pulau penyu. Prajurit manapun yang tersapu oleh kekuatan ini akan memuntahkan seteguk darah. Termasuk Lin Bai. Puff! Lin Bai baru saja membunuh Raja Hantu dan bayangan hantu ketika dadanya dipukul oleh kekuatan yang kuat ini, menjatuhkan Lin Bai di tempat. Dia memuntahkan darah dan berbaring sejauh 500 meter. Apa yang terjadi? Lin Bai terbaring di tanah, tidak percaya. Pada saat ini, Lin Bai mendongak dan melihat Husiner mengenakan jubah Dewa Darah.
Kekuatan yang menghancurkan bumi datang dari tubuhnya. Dan dengan kekuatan ini, dia perlahan terbang di udara, dengan momentum yang luar biasa, seperti seorang kaisar, mendominasi dunia. Di bawah kekuatan Husiner, seluruh bajak laut di Pulau Penyu ditekan ke tanah oleh kekuatan ini dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan macam apa ini? Mungkinkah orang kuat yang menghadapi kematian dan kesulitan? Tidak, itu tidak mungkin. Ini bukan orang kuat yang menghadapi kematian dan kesulitan. Ini harus jadilah kekuatan yang melampaui kematian dan kesulitan. Banyak prajurit lainnya berkata dengan terkejut. Kekuatan ini adalah... Lin Bai membawa kekuatan ini dan menatap Husiner, bercita-cita menjadi yang terkuat. Bab 2226 bertujuan untuk posisi teratas. Kekuatan jubah Dewa Darah menyebabkan sosok Husin perlahan melayang di udara. Sebuah kekuatan yang melampaui kesulitan kematian menyapu seluruh Pulau Penyu, tetapi semua prajurit dalam kekuatan ini ditekan ke tanah dan tidak dapat bergerak. Orang yang bercita-cita menjadi yang terkuat. Lin Bai memandang Husiner dengan tidak percaya. Ketika fluktuasi kekuatan di tubuh Husiner menghilang, di tebing gerbang luar Akademi Dongsu, penguasa gerbang luar mengangkat kepalanya dan melihat ke arah wilayah lautan badai, dan segera mengirim pesan, saya tidak tahu rekan tahu mana yang ingin dinobatkan. Mengapa Anda tidak datang dan menyapa tuannya ketika Anda datang mengunjungi lautan dewa dan iblis kita? Penguasa gerbang luar melintas, melangkah keluar, dan menghilang ke gerbang luar. Tidak hanya Master Sekte luar yang merasakan kekuatan perjuangan untuk mencapai tingkat teratas, tetapi juga sekte dalam Akademi Dongsu. Halaman selatan, wilayah klan Lan. Saat ini, di antara klan Lan, ada lebih dari selusin pria kuat yang mengasingkan diri dan sedikit membuka mata. Di antara mereka, Lan Ling bahkan mencibir di bibirnya, orang kuat yang ingin memenangkan judul. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Kuat, apakah itu? Kerajaan Suci Pusat. Lan Ling melangkah maju ke gerbang luar. Pada saat yang sama, di halaman timur, seorang lelaki tua berjanggut juga berjalan menuju pintu luar. Pulau Penyu. Kekuatan alam aspirasional menyapu seluruh dunia, dan banyak pejuang yang berlutut di tanah, meratap kesakitan. Senior, kasihanilah aku. Senior, kasihanilah aku tahu aku salah. Senior, kasihanilah aku. Ada lebih dari 800 bajak laut di sini yang telah mencapai alam hidup dan mati. Mereka semua berlutut dan memohon belas kasihan Husiner. Hong Lou melawan kekuatan ini, memandang Husiner, dan berkata dengan dingin, ini adalah kekuatan jubah Dewa Darah. Saya tidak menyangka bahwa telapak tangan yang baru saja saya pukul pada awalnya dimaksudkan untuk menyakitinya, tetapi itu adalah tindakan yang merugikan diri sendiri. Mengalahkan dan dia bangun. Jubah Dewa Darah. Husiner berdiri di udara, merasakan kekuatan mengalir melalui tubuhnya, wajahnya penuh kejutan. Segera, Husiner memandangi 800 bajak laut itu, matanya yang indah bersinar, dia mengulurkan jari putihnya, mengarahkannya, dan berkata dengan suara dingin, hancurkan. Gemuruh. Satu jari jatuh, dan dunia terguncang. Kekuatan destruktif keluar dari jari Husiner, menyebar dalam bentuk cincin. Di bawah kekuatan ini, 800 bajak laut ini, terlepas dari tingkat wilayah mereka, berubah menjadi abu dalam sekejap. Kekuatan ini menghancurkan 800 bajak laut, tetapi menghindari Lin Bai. Dia benar-benar membunuh 800 bajak laut. Lin Bai memandang Husiner dengan mata terbelalak, ini adalah kekuatan dari 10 senjata ajaib. Ini adalah kekuatan orang kuat yang bercita-cita ke tingkat teratas. Husiner tersenyum sedikit, terlihat sangat puas. Namun saat ini, Hong Lou melihat kekuatan Husiner dan segera mengetahui bahwa dia bukanlah lawannya saat ini. Dia meninggalkan tempat itu dalam sekejap dan menghilang ke dalam hutan lebat di Pulau Penyu. Husiner melihat ke belakang, matanya seperti kilat, melihat keluar Pulau Penyu, dan berkata sambil mencibir, bahkan jika kamu berlari cepat, kamu, orang bijak dari Akademi Selatan, benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Di dalam sekejap mata, Pulau Penyu jauh di dalam pulau, hanya Husiner dan Lin Bai yang tersisa. Setelah Husiner melihat Hong Lou melarikan diri, matanya tertuju pada Lin Bai, dan dia berjalan perlahan. Kekuatan kuat dari alam aspirasional menyebar dan menekan Lin Bai, seperti gunung besar, membuat Lin Bai tidak bisa bergerak. Lin Bai, terima kasih banyak telah mengizinkanku mendapatkan harta karun seperti itu. Untuk membalas budimu, aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Husiner berkata sambil tersenyum. Lin Bai mengertakkan gigi dan berkata, Husiner, jubah yang kamu kenakan adalah salah satu dari 10 senjata ajaib. Itu bisa memberimu kekuatan yang begitu kuat, dan itu pasti akan menyebabkan banyak kerugian. Husiner terkekeh dan berkata, saya tidak peduli. Lagi pula, saya tahu sudah waktunya bagi saya untuk membalas dendam. Lin Bai, berapa kali kamu memukulku? Husiner berkata sambil menatap Lin Bai. Apa? Lin Bai terkejut.
Segera, Hu Xiner tersenyum menawan dan mendatangi tubuh Lin Bai. Kekuatan alam aspirasional menekan Lin Bai. Dia mengulurkan tangannya, meraih Lin Bai, dan menamparkan pantat Lin Bai dengan keras. Rasa sakit yang datang dari pantatnya membuat wajah Lin Bai berubah menjadi hijau. Kamu tidak ingat, tapi aku mengingat semuanya untukmu. Di alam liar dan misterius, kamu memukulku lebih dari 150 kali dan mencubitku lebih dari 900 kali. Aku akan membayarnya kembali kepadamu hari ini. Hu Xin, tersenyum bahagia. Tamparan lain menimpa pantat Lin Bai. Hah! Mata Lin Bai melebar, dan gelombang rasa sakit yang hebat datang dari pantatnya. Meski menyakitkan dan memalukan, Lin Bai sebenarnya merasa sedikit bahagia. Sialan, kamu sedang mencari kematian. Lin Bai mengertakkan gigi dan menjadi marah. Pada saat ini, jiwa pedang pemakan di tubuhnya mulai terbangun. Setelah jiwa pedang yang tertelan terbangun, tekanan pada Lin Bai segera menghilang, dan Lin Bai berada di luar kendali Hu Xiner. Hu Xiner tidak menangkap Lin Bai lagi. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan terkekeh, hehehe, aku hanya menggodamu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Seperti yang kamu katakan, biarkan aku pergi. Jika kamu pergi, Bauer tidak akan bahagia. Jika aku membunuhmu, Bauer juga tidak akan bahagia. Adapun kamu memukulku dan mencubit pantatku, aku akan ingat ketika kamu membuatku tidak bahagia. Aku akan memberimu pelajaran. Sedikit kelicikan muncul di mata indah Hu Xiner. Lin Bai memandang Hu Xiner dengan aneh, bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan wanita ini. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Mengapa kamu begitu peduli dengan pendapat Bauer? Hu Xiner, kamu ingin menggunakan Bauer untuk apa? Lin Bai bertanya dengan dingin. Hu Xiner mencibir, tentu saja saya punya pikiran sendiri, tapi jangan khawatir, saya tidak akan menyakiti Bauer. Sebaliknya, saya mungkin memperlakukan Bauer lebih baik dari Anda. Dia berasal dari klan Dewa Iblis. Keturunan. Tahukah kamu apa arti keturunan klan Dewa Iblis bagi klan Iblis? Artinya dalam 100 tahun, dia akan menjadi raja klan Iblis dalam hal ini. Benua kuno. Dia akan menjadi Dewa Iblis. Hu Xiner berkata sambil tersenyum. Mata Lin Bai berkilat dan dia berkata dengan dingin, jadi kamu ingin menunggu sampai Bauer tumbuh besar dan membiarkan Bauer menyelamatkan klan Iblis di alam liar dan misterius. Hu Xiner terkekeh dan berkata, Lin Bai, kamu mengerti apakah ada masalah? Klan iblis di alam rahasia yang sunyi itu tidak layak untuk dibicarakan. Saya sedang berbicara tentang klan iblis di benua kuno ini. Saya tidak menyangka ambisi Anda begitu besar. Lin Bai berkata dengan dingin. Hu Xiner menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak pernah berpikir untuk membiarkan Bauer menguasai benua kuno, tapi dia setidaknya bisa membantu kami klan monster menemukan wilayah lain yang layak dalam kehampaan. Inilah alasan saya. Semuanya. Hu Xiner berkata dengan dingin. Hu Xiner. Lin Bai awalnya ingin memperingatkan Hu Xiner beberapa patah kata. Tetapi saat ini, Hu Xiner tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke langit di luar Pulau Penyu, dan berkata dengan dingin, berhenti bicara, ada orang kuat yang datang, dan mereka semua adalah orang kuat yang ingin mencapai level teratas. Dan, lebih dari satu. Bab 2227 Penyu Besar. Hu Xiner tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, matanya yang indah menjadi serius, seseorang datang, pria kuat yang ingin mencapai puncak, dan ada lebih dari satu. Mata. Lin Bai berkedip, dan dia berkata, tempat ini adalah lautan para dewa dan iblis, dan tiba-tiba ada seseorang yang ingin memenangkan dunia. Munculnya kekuatan alam pasti akan menarik perhatian Ordo Pengadilan Ilahi. Lalu apa lakukan sekarang? Hu Xiner menatap Lin Bai dengan panik. Bagaimana saya tahu? Saya tidak memiliki jubah Dewa Darah. Lin Bai mengerutkan bibirnya dan berkata, selain itu, saya baru saja memberikan jubah Dewa Darah ini kepada Anda untuk diamankan. Apakah sudah waktunya mengembalikannya kepada saya? Sekarang, Hu Xiner Mei berkata. Matanya bersinar dan dia berkata, sekarang kita menghadapi musuh yang kuat, kamu masih memberitahuku hal-hal ini. Selain itu, kamu adalah murid batin dan memiliki ilmu pedang yang sangat kuat. Kebanyakan orang bisa aku tidak melakukan apapun padamu. Aku berbeda. Aku, seorang wanita lemah tanpa kekuatan, namun aku sangat cantik. Aku dipandangi oleh orang-orang kemanapun aku pergi. Laki-laki itu seperti serigala lapar, bersemangat untuk makan aku hidup-hidup. Jika ada jubah Dewa Darah di sini. Tangan. Mungkin aku masih bisa melindungi diriku sendiri. Jika tidak, kata Hu Xiner dengan menyedihkan. Wajah Lin Bai menjadi gelap dan dia berkata, ayolah, jangan berpura-pura mengasihaniku di sini. Jika kamu tidak ingin mengembalikan jubah Dewa Darah, katakan saja, gunakan jubah Dewa Darah ini sekarang. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu cara menggunakannya? Aku serahkan padamu untuk diamankan. Sekarang roti daging memukuli anjing,
dan dia tidak akan pernah kembali. Lin Bai tampak menyesal. Hu Xiner tersenyum tipis dan tidak berkomitmen. Pada saat ini, beberapa sosok muncul di atas Pulau Penyu. Lin Bai mendongak dan melihat 3 orang datang. Seorang lelaki tua berjanggut kambing mengenakan pakaian berwarna abu-abu. Lelaki tua berjanggut kambing itu datang dari halaman timur. Salah satunya adalah lelaki tua berambut abu-abu, dan orang ini adalah pemimpin sekte luar. Adapun yang terakhir, orang ini adalah seorang pria parubaya, berjubah biru, dengan wajah yang tenang dan ekspresi yang normal. Ada udara yang bebas dan tanpa hambatan dalam setiap gerakan tangan dan kakinya, seolah-olah dia adalah seorang kekal. Lan Ling. Ketika Lin Bai melihat pria parubaya berbaju biru ini, entah kenapa, yang pertama terlintas di benak Lin Bai adalah, orang ini adalah Lan Ling. Aku ingin tahu siapa di antara temanku yang datang mengunjungi lautan dewa dan iblis. Mengapa kamu tidak datang dan memberi penghormatan kepada tuannya terlebih dahulu? Pada saat ini, penguasa sekte luar berjalan ke Pulau Penyu dengan suara nyaring. Suaranya menyapu Pulau Penyu seperti badai saat Lin Bai mendengar suara itu, dia terkejut dan memuntahkan seteguk darah. Hu Xiner sedikit lebih baik, dia dilindungi oleh jubah Dewa Darah, dan suara Master Sekte luar tidak dapat menyakitinya. Lin Bai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hu Xiner bertanya. Jika mereka menemukan jubah Dewa Darah, saya khawatir mereka akan langsung merebutnya. Lin Bai berkata dengan kilatan matanya, tidak ada cara lain, sepertinya kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu dan perhatikan selangkah demi selangkah. Kamu tidak bisa bersembunyi, ayo keluar. Kata Lin Bai. Hu Xiner juga memahami bahwa sangat mustahil bagi 3 orang kuat yang bercita-cita mencapai level teratas untuk melarikan diri berdasarkan kemampuan Lin Bai dan Hu Xiner. Sekarang mereka hanya bisa menghadapinya dengan tenang, berharap menemukan secercah harapan. Ketika Lin Bai dan Hu Xiner hendak keluar, tiba-tiba, getaran keras datang dari Pulau Penyu. Gemuruh. Suara keras yang menggemparkan bumi datang, Lin Bai dan Hu Xiner tampak terkejut dan segera berhenti. Pada saat ini, sebuah suara tua yang tidak sabar datang, 3 bayi kecil, saya telah tidur di lautan para dewa dan iblis selama ribuan tahun, dan sekarang saya dibangunkan oleh Anda, mengapa Anda tidak keluar? Hati-hati, aku akan memakanmu hidup-hidup. Pada saat ini, ketika Pulau Penyu berguncang, sebuah suara yang sangat sombong terdengar. Pulau Penyu berguncang hebat. Lin Bai terkejut menemukan, Pulau Penyu sepertinya mengambang. Hu Xiner juga mengangguk dan berkata, ya, Pulau Penyu sepertinya terbang. Hahaha, penyu besar, penyu besar. Besar kura-kura, kamu sudah bangun. Saat Pulau Penyu berguncang, Lin Bai dan Hu Xiner juga mendengar suara ceria seorang gadis di udara. Kamu adalah kura-kura besar. Oh, tidak, kamu adalah seekor loah, seluruh keluargamu adalah seekor loah, dan semua nenek moyangmu telah menjadi loah selama 18 generasi. Saya bukan kura-kura besar, saya seorang purba kura-kura dewa. Kemudian yang berikutnya terdengar suara tua dan mendominasi. Suara tua dan mendominasi ini sepertinya sedang berdebat dengan gadis itu. Itu suara Bauer. Hu Xiner dan Lin Bai saling memandang. Pada saat ini, di luar Pulau Penyu, lelaki tua berjanggut kambing, pemimpin sekte luar, dan Lan Ling melihat ke bawah. Dari depan Pulau Penyu, di bawah laut, seekor kepala buaya ganas terangkat dan menatap mereka bertiga. Dengan marah, kenapa kamu tidak keluar? Kepala buaya memandangi 3 orang berjanggut itu dan berkata dengan dingin. Ternyata, Lan Ling melihatnya dan langsung tersenyum, permisi, senior. Setelah mengatakan itu, Lan Ling berbalik dan pergi. Kemudian lelaki tua berjanggut itu tersenyum masam, dengan sungguh-sungguh membungkukkan tinjunya, lalu berbalik dan pergi. Sebelum Lan Ling pergi, sebuah pesan masuk ke telinga Master Sekte luar, mengatakan, saya tidak mampu menyinggung perasaan Anda, ayo pergi. Master Sekte luar, tertegun, dan melihat Lan Ling dan si tua berjanggut kambing. Pria itu pergi, dan dia memikirkan hal itu di dalam hatinya. Mendengarkan kata-kata Lan Ling, dia perlahan pergi, seseorang yang bahkan tidak mampu menyinggung Lan Ling, orang kuat macam apa dia. Lalu, pemimpin sekte luar juga meninggalkan Pulau Penyu. Lin Bai mendongak dan berkata, mereka pergi. Hu Xiner mengangguk. Sayang sekali. Lin Bai melihat Lan Ling berjalan pergi. Lin Bai baru saja berencana keluar dan menemui Lan Ling, tetapi karena perubahan mendadak ini, Lin Bai melewatkan kesempatan ini. Saat ini, Lin Bai merasakan getaran keras di bawah Pulau Penyu. Kemudian, Lin Bai dan Hu Xiner terbang ke udara dan melihat seekor penyu besar terbang keluar dari bawah Pulau Penyu. Apalagi di atas kepala penyu yang patah itu, ada seorang gadis kecil yang bersorak kegirangan. Ayah! Gadis kecil itu melihat Lin Bai di udara dan berlari dengan kecepatan tinggi. Setiap langkah yang diambilnya ada di udara. Dia berlari sepanjang jalan dan melompat ke pelukan Lin Bai. Bauer, kamu baik-baik saja.
Lin Bai memeluk Bauer dan bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, ayah, aku menangkap kura-kura besar, lihat. Bauer menunjuk ke arah kura-kura besar yang sedang menggigit itu dan berkata sambil tersenyum. Lin Bai mendongak, dan di laut depan, seekor kura-kura besar berbalik, menatap Lin Bai dengan sepasang mata merah darah, dan mencibir, kamu memanggil apa ayah? Dia bukan ayahmu. Sambil berbicara, penyu gertakan besar itu perlahan menyusut ukurannya dan berubah menjadi penyu mini seukuran telapak tangan. Ia terbang dari laut dan mendarat di bahu Bauer, menatap dingin dengan mata merah darahnya. Melihat Lin Bai dan Hu Xiner. Saya telah bertemu senior. Lin Bai dan Hu Xiner berkata dengan tangan terkepal. Meskipun kura-kura itu menjadi lebih kecil, roh yang mendominasi masih ada, dan dia memandang Lin Bai dengan tatapan bangga. Bab 2228 Penyu Ilahi Kuno. Kura-kura besar itu berubah menjadi kura-kura mini seukuran telapak tangan dalam sekejap mata, dan mendarat di bahu Bauer sepasang mata merah darah menatap ke atas dan ke bawah ke arah Lin Bai dan Hu Xiner. Bauer menoleh ke belakang, mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk, meraih bahu kura-kura itu, dan menggosoknya dengan keras beberapa kali, hehe, semakin kecil, kura-kura besar, ada apa denganmu? Semakin kecil. Lepaskan aku, Nenek, kura-kura itu jatuh ke pinggang dan diganggu oleh naga. Kura-kura kecil itu berjuang keras di tangan berdaging Bauer, dengan ekspresi marah di wajahnya, tapi dia tidak benar-benar marah. Ketika Lin Bai dan Hu Xiner melihat pemandangan ini, pupil mereka menyusut ketakutan. Kura-kura inilah yang menakuti 3 orang kuat yang bercita-cita ke tingkat berikutnya. Pada saat ini, Bauer sedang memegangnya di tangannya dan meremasnya. Oke, Bauer, berhenti bermain, kata Lin Bai buru-buru. Oh, Bauer kemudian dengan patuh melepaskan kura-kura itu. Kura-kura itu terbang ke bahu Bauer lagi dan mendarat. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, senior, harap tenang. Bauer tidak bijaksana. Jika ada pelanggaran, mohon maafkan saya. Wu Gui berkata dengan gaya kuno, maafkan saya. Bagaimana saya bisa, penyu ilahi Taigu yang agung, peduli pada seorang gadis kecil. Tapi kamu anak kecil memiliki hati yang baik. Wu Gui memandang Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, cahaya tajam di matanya juga sedikit menghilang. Kemudian, kura-kura itu melihat ke arah Hu Xiner dan berkata, rubah kecil, apakah menyenangkan mengenakan jubah dewa darah padamu? Jika menyenangkan, kenakanlah. Saya jamin kamu akan mati dalam waktu 3 bulan. Hehe. Wu Gui menatap Hu Xiner dan tersenyum. Setelah mendengar ini, Hu Xiner bertanya dengan rasa ingin tahu, senior, apa maksudmu dengan ini? Wu Gui mencibir, meskipun jubah dewa darah ini memiliki kekuatan yang besar, tidak peduli siapa yang memakainya, mereka dapat memperoleh kekuatan untuk bercita-cita alam tertinggi. Bahkan jika Anda adalah seorang yang sia-sia, manusia fana yang belum berkultivasi, jika Anda mengenakan jubah dewa darah, Anda akan memiliki kekuatan untuk bercita-cita ke alam. Tetapi Anda harus tahu bahwa jubah dewa darah tidak akan memberimu kekuatan semacam ini dengan sia-sia. Setiap kali kamu menggunakan kekuatan jubah dewa darah, dia akan menyedot kekuatan hidup dan kekuatan darahmu sampai kamu terkuras habis. Dengan budidaya dan kekuatanmu tubuh iblismu, kamu masih bisa memakai darah. Jubah dewa bertahan sekitar 3 bulan. Setelah 3 bulan, hidupmu pasti akan terkuras oleh jubah dewa darah. Wu Gui menyeringai. Ketika Hu Xiner mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia melepas jubah dewa darah. 10 senjata ajaib teratas, semua orang di dunia menganggapnya sebagai harta karun, tetapi siapapun yang mendapatkannya akan menderita. Wu Gui terkekeh, menatap Hu Xiner dengan tatapan menonton pertunjukan bagus di matanya seukuran kacang kedelai. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa jubah dewa darah ini ada di sini. Wu Gui tersenyum dan berkata, hei, saya tidak tahu, ketika saya sedang tidur, samar-samar saya merasakan seseorang menggelitik punggung saya, mungkin itu terjadi ratusan tahun yang lalu, mungkin seseorang membawa jubah dewa darah ke sini saat itu. Lin Bai dan Hu Xiner sedikit mengangguk. Kemudian, Lin Bai melihat ke arah Hu Xiner dan berkata, kamu juga mendengarnya. Meskipun jubah dewa darah ini memberimu kekuatan yang besar, jubah ini juga akan menyedot kekuatan hidupmu sampai kamu terkuras. Apakah kamu menginginkannya lagi? Hu Xiner melihatnya. Dia ragu-ragu dengan jubah dewa darah di tangannya, tetapi setelah beberapa saat, Hu Xiner mengangkat matanya dan berkata dengan tegas, tentu saja aku menginginkannya. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun jubah dewa darah sangat kuat, siapapun yang memakainya, dia akan mendapatkan kekuatan untuk mencapai alam tertinggi. Namun yang dikatakan kura-kura ini adalah dalam waktu 3 bulan, jubah dewa darah pasti akan menguras nyawa prajurit yang mengenakan jubah dewa darah. Ini bahkan lebih menakutkan daripada Dao Heart Demon Lin Bai. Ini hanyalah menukar hidup dengan kekuasaan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau.
Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menggendong Bao Er, "Senior, aku telah banyak menyinggung perasaanmu dengan datang ke sini hari ini. Mohon maafkan aku, senior. Sekarang sudah larut, jadi aku akan membawa Bao Er bersamaku. Aku sudah pergi. Jika kamu punya waktu luang di masa depan, aku akan datang mengunjungimu lagi." "Selamat tinggal," kata Lin Bai kepada Wu Guai. Ketika Lin Bai mengatakan ini, jelas dia ingin kura-kura itu turun dari bahu Bao Er, dan mereka pergi. "Tunggu sebentar, anak kecil, apakah kamu ingin aku pergi?" Wu Gui menatap Lin Bai dengan mata terbelalak dan berkata, "Kamu telah membangunkan mimpi indahku, dan sekarang kamu ingin melepaskanku tanpa alasan. Bagaimana bisa hal sesederhana itu? Pokoknya, aku tidak peduli. Sekarang kemanapun gadis kecil ini pergi, aku akan pergi." Kura-kura itu mencengkeram leher Bao Er dengan erat dan menolak untuk melepaskannya. "Senior, kamu." Mata Lin Bai menyusut. Bao Er memeluk leher Lin Bai dan tersenyum bahagia, "Ayah, ayo ambil kura-kura kecil itu kembali dan biarkan dia bermain dengan Bao Er." Wu Gui mengangguk dan berkata, "Benar, aku bisa bermain dengannya." Hu Xin, melihat kura-kura ini terlihat seperti ini, wajahnya terkejut. Bagaimana dia bisa memiliki aura orang luar yang baru saja mengalahkan 3 orang kuat yang berjuang untuk menjadi pemimpin dunia? Ini hanyalah bajingan tua. Lin Bai memutar matanya, sedikit tidak senang. Lin Bai tidak mengetahui asal-muasal kura-kura ini, dia juga tidak mengetahui niatnya untuk mendekati Bao Er, dia tidak tahu apakah benar atau salah membiarkannya mengikuti Bao Er. Wu Guai sepertinya melihat pikiran Lin Bai, dan berkata melalui pesan, "Boneka kecil, dia adalah keturunan klan naga dan klan Dewa Iblis. Jika kamu membiarkan dia mendidiknya, dia mungkin akan membuat kemajuan yang sangat lambat. Tinggalkan dia kepadaku. Aku berjanji tidak akan menyakitinya. Aku ingin menerimanya sebagai muridku." Pesan Wu Guai sampai ke telinga Lin Bai. Saat dia mengatakan ini, Na Wu Gui berada di bahu Bao Er, matanya tiba-tiba berbinar, menunjukkan kegembiraan, dan berkata, "Ya, terimalah dia sebagai murid. Oke, jika kura-kura tuaku menerima klan naga sebagai murid, kenapa kamu tidak keluar untuk melakukan banyak pekerjaan? Hei, Bao Er, bagaimana kalau kamu menerimaku sebagai gurumu?" Wu Gui memandang Bao Er dan berkata. Ketika Bao Er mendengar ini, dia meraih kepala kura-kura itu dan memutarnya dengan keras. Aduh, berhentilah meremasnya, kamu akan memenggal kepalaku." Wu Guai menjerit kesakitan di tangan Bao Er. Ketika Lin Bai melihat Bao Er dan kura-kura bermain dengan gembira, dia langsung berkata dalam hatinya, tidak peduli apa tujuan kura-kura ini, sekarang ia telah memutuskan untuk mengikuti Bao Er. Meskipun saya sangat menentangnya, dengan budidayanya, saya khawatir dia akan menjadi marah. Bunuh saya. Kalau begitu, biarkan dia mengikutimu dulu. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau begitu, senior, ikuti saja aku. Dalam selain itu, saya telah mengatakan sesuatu yang buruk di depan Anda, jika suatu hari, saya menemukan bahwa senior memiliki niat lain ketika dia mendekati Bao Er, atau memiliki niat lain. Pada saat itu, senior, jangan salahkan saya karena kejam." Wu Gui ditangkap di tangan Bao Er dan diremas, dan Lin Bai mendengar pada titik ini, dia masih berkata dengan marah, "Boneka kecil, apakah kamu mengancamku? Tahukah kamu bahwa dengan kultivasiku, aku bisa membunuhmu ratusan kali hanya dengan satu pikiran? Saya memang mengancam Anda. Saya juga tahu bahwa kultivasi senior tidak dapat diprediksi, tetapi junior bukanlah lawan Anda sekarang, tetapi suatu hari nanti, junior pasti akan membuat senior menyesal." Lin Bai berkata dengan dingin. Wu Gui tertegun, terdiam beberapa saat, dan berkata, "Oke, aku takut padamu. Kamu menyuruh Bao Er untuk segera berhenti, dia akan memenggal kepalaku." Bab 2229, menjadi gurumu. Setelah mendengar perkataan Wu Gui, Lin Bai meminta Bao Er melepaskan Wu Gui. Lin Bai berkata, "Kalau begitu, senior, tidakkah kamu tahu bahwa kami akan memanggilmu seperti ini di masa depan?" Kura-kura berkata dengan bangga, "Panggil saja aku, satu-satunya di surga dan di bumi yang memiliki pohon giok yang paling tak tertandingi di angin, cangkang kura-kura yang mengendalikan alam semesta, Tuan Wu." Wajah Lin Bai menjadi gelap saat mendengar nama Lin Bai. Hu Xiner tersenyum masam di wajahnya. "Ayah, namanya Wu Gui. Dulunya dia kura-kura besar, tapi sekarang dia berubah menjadi kura-kura kecil." Bao Er meraih Wu Gui dan berkata dengan sedih. "Panggil Tuan Wu, kamu memanggil Wu Gui apa? Itu tidak sopan," kata Wu Gui sambil melotot. "Kura-kura, kura-kura," kata Bao Er sambil tersenyum bahagia. "Hei, manis kecil, kamu bisa memanggilku Wu Gui. Bisakah kamu memanggilku Tuan? Aku akan menerimamu sebagai muridku," kata Wu Gui kepada Bao Er sambil tersenyum. "Aku tidak menginginkannya," kata Bao Er sambil berbaring di bahu Lin Bai. Wu Gui berkata dengan enggan, "Bao Er, terimalah aku sebagai gurumu. Aku sangat kuat."
Lihatlah 3 prajurit yang bercita-cita mencapai alam teratas sekarang. Aku menakuti mereka hanya dengan satu kata. Tolong, aku, sangat kuat. Aku akan menjadi gurumu. Bauer cemberut dan berkata, aku tidak menginginkannya. Kamu tidak sekuat ayahku. Ayahku adalah yang paling kuat di dunia. Dunia. Wu Gui melotot, dia. Dia $1 juta lebih buruk daripada Yuan Mo. Ini. Wu Gui memandang Lin Bai dengan jijik. Kamu berbohong. Ketika Bauer mendengar ini, ada air mata di matanya. Dia dengan marah meraih kura-kura itu di bahunya dan melemparkannya ke laut. Dia berbaring di bahu Lin Bai dan berkata, ayah, aku ingin pergi pulang. Lin Bai melihat ke arah penyu yang dibuang ke laut oleh Bauer, dan terkejut di dalam hatinya, dan berkata, dia sebenarnya mengenal Yuan Mo. Fiuh. Saat ini, penyu itu terbang dari laut dan mendarat di bahu Bauer, dengan ekspresi wajahnya. Dia tersenyum datar dan berkata, hei, oke, aku berbohong, jangan menangis, kamu ayahmu yang paling kuat, ayahmu yang paling hebat. Ayahmu lebih kuat dari Yuan Mo. Bahkan lebih kuat dari Ling Tianzi, oke. Kata Wu Gui sambil tersenyum. Klik. Namun ketika Lin Bai mendengar kalimat ini, hatinya terguncang, seperti 5 petir menghantam kepalanya. Dia benar-benar mengenal tuanku. Mata Lin Bai berkilat dan dia menatap kura-kura itu. Mendengar kata-kata Wu Gui, Bauer akhirnya berhenti menangis dan mengangguk gembira, ayahku yang paling kuat. Wu Gui tersenyum dan berkata, iya, lihat, ayahmu sangat kuat, apakah kamu ingin menjadi seperti milikmu? Ayah, apakah kamu sama kuatnya? Jika kamu mau, kamu bisa menjadi gurumu. Aku bisa mengajarimu. Bauer bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu sekuat ayahku? Wu Gui berkata dengan bangga, tentu saja dia lebih baik dari ayahmu. Ya. Bauer tiba-tiba menangis dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa ayahku adalah yang paling kuat. Wu Gui terkejut, oh, mengapa kamu menangis lagi? Oke, ayahmu yang paling kuat, saya untuk seseorang yang sedikit lebih lemah dari ayahmu, oke, kamu bisa menjadi muridku. Bauer menyeka air matanya dan berkata, karena ayahku sangat kuat, kenapa aku harus menjadi muridmu? Ah, aku hanya meminta ayahku untuk mengajariku. Kamu, mendengar ini, kura-kura tua itu menatap Bauer dengan mata terbelalak. Hahaha. Lin Bai tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini. Hu Xiner juga menutup mulutnya dan mencibir. Hehe. Bauer tersenyum bahagia. Wu Gui berkata dengan marah, kamu anak nakal. Aku mempelajarinya dari ayahmu, dan dia telah mempelajari hal-hal buruk. Saat aku melihat anak ini, aku tahu dia bukan orang baik. Jika kamu mengikutinya, kamu akan belajar hal buruk cepat atau lambat. Kura-kura tua itu menatap Lin Bai dan berkata. Lin Bai berkata dengan malu-malu, Tuan Wu, kamu tidak bisa melawan seorang gadis kecil, dan sekarang kamu melampiaskan amarahmu kepadaku. Ini bukanlah sikap senior yang seharusnya kamu miliki. Nenek, senior sikap bukanlah apa-apa. Sayang kecil, biarkan putrimu menjadi guruku, aku akan memanggilmu senior. Wu Gui menatap Lin Bai dengan mata terbelalak. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, Bauer masih muda. Saya tidak bisa membuat keputusan untuknya secara pribadi. Seperti yang Anda tahu, statusnya luar biasa. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk jalan masa depannya. Hari, dia jika kamu bersedia menjadi gurumu, itu yang terbaik. Jika dia tidak mau, lupakan saja. Kata Lin Bai ringan. Ayo pergi, semuanya di sini hampir selesai, saatnya untuk kembali. Lin Bai memeluk Bauer, dan kura-kura itu naik ke bahu Bauer, dan bersama-sama mereka meninggalkan Pulau Penyu dan langsung menuju ke pulau teleportasi di gerbang luar. Hu Xiner secara alami mengikutinya. Di lautan badai, Lin Bai melihat laut di kejauhan berlumuran darah, dan banyak sekali mayat jatuh ke laut. Hu Xiner berkata, ada pertempuran sengit di sini. Lin Bai mengangguk dan berkata, iya, itu adalah pertarungan antara murid luar dan bajak laut. Lin Bai melihat tubuh murid luar dan bajak laut di dalam air. Pada saat ini, Lin Bai melihat seorang murid luar dengan nafas lemah di laut di depannya, dia memiliki banyak luka di tubuhnya dan sekarat. Lin Bai terbang, mengeluarkan pil Dixuan dari tas penyimpanan dan memberikannya untuk diminum. Setelah meminum pil Dixuan, murid luar itu memulihkan beberapa lukanya. Dia perlahan membuka matanya, melihat Lin Bai dan Hu Xiner, dan bertanya dengan dingin, siapa kamu? Lin Bai mengeluarkan sesuatu dari tas penyimpanannya. Dia menunjukkan tanda identitasnya dan berkata dengan dingin, murid batin. Ketika murid luar melihat tanda itu, dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata, saya telah melihat murid dalam. Lin Bai bertanya, apa yang terjadi di sini? Mengapa begitu banyak murid sekte luar yang mati di sini? Murid sekte luar menjawab, melapor kepada saudara sekte dalam,
Sekte Luar menemukan bahwa sejumlah besar bajak laut berkumpul di Lautan Badai belum lama ini, dan Sekte Luar memerintahkan semua bajak laut luar murid Sekte untuk membasmi para bajak laut di Lautan Badai. Setelah kita sampai di sini, bertarunglah dengan para bajak laut. Tim saya disergap oleh bajak laut, dan semua saudara lainnya tewas. Jika saya tidak diselamatkan oleh saudara-saudara saya, aku mungkin tidak akan bertahan lama. Terima kasih, kakak senior, karena telah menyelamatkan hidupmu, kata Sekte Luar dengan tulus. Ternyata Sekte Luar membunuh bajak laut. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, aku memberimu obat mujarab. Setelah kamu pulih sedikit, kamu bisa mendapatkan kembali kekuatanmu, dan kemudian kembali ke Sekte Luar. Setelah itu, Lin Bai memeluk Baoer dan hendak pergi. Murid luar bertanya, saudara senior dari Sekte Dalam, kemana kamu akan pergi? Lin Bai tersenyum dan berkata, tentu saja saya akan kembali ke Sekte Dalam. Murid Sekte Luar berkata, saudara senior, yang luar murid Sekte sedang bertarung dengan bajak laut sekarang. Bukankah begitu, rekan magang senior, pergi dan lihatlah. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah masalah antara Sekte Luarmu dan para bajak laut. Menurut aturan Akademi Dongsu, murid Sekte Dalam tidak bisa ikut campur dalam urusan murid Sekte Luar sesuka hati, jadi masalah ini bukan tanggung jawabku. Tentu saja, jika Sekte Luar tidak bisa melawan para bajak laut dan murid Sekte Dalam dari Pengadilan Ilahi Ketertiban perlu turun tangan, maka saya secara alami akan kembali untuk membantu Anda. Tetapi sekarang, saya belum menerima perintah dari Pengadilan Ketertiban Ilahi. Anda tidak dapat ikut campur dalam urusan Sekte Luar. Selain itu, bukankah itu hanya untuk memberi Anda murid Sekte Luar beberapa kesempatan pelatihan ketika Akademi Dongsu menoleransi bajak laut di Lautan Dewa dan Iblis? Jika murid Sekte Dalam ikut campur, bukankah itu berarti mereka akan kehilangan kesempatan untuk Sekte Luar? Kesempatan bagimu untuk berlatih. Lin Bai terkekeh. Kakak senior, apa yang kamu katakan masuk akal. Murid luar berkata, saya baru saja menerima pesan dari sesepuh. Semua bajak laut telah mundur menuju Pulau Macan dan berencana untuk mempertahankan Pulau Macan. Tetua mengirimkan perintah untuk semua murid luar untuk pergi ke sana. Pulau Harimau. Saudara senior dari Sekte Dalam, ada banyak pejuang alam kesempurnaan besar hidup dan mati di antara para bajak laut. Sekte luar kita bukan tandingan mereka. Kami baru saja diserang sekarang, dan itu juga seorang pejuang dari alam kesempurnaan besar hidup dan mati yang mengambil tindakan. Jika kakak senior tidak sibuk, bisakah kamu pergi ke Pulau Harimau? Kata murid luar. Lin Bai berkata, saya telah mengatakan sebelumnya, Sekte Dalam tidak dapat ikut campur dalam urusan Sekte Luar sesuka hati. Murid Sekte Luar berkata, jika kakak senior pergi, tidak perlu mengambil tindakan, cukup awasi formasinya. Dari samping, mata Lin Bai berkilat, ada keheningan. Baoer berbaring di bahu Lin Bai dan berbisik, ayah, ayo kita lihat, oke. Apakah kamu ingin pergi? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Ya, Baoer mengangguk patuh. Kalau begitu, lihatlah, Lin Bai terkekeh. Ayo pergi ke Pulau Macan. Bab 2230 Selat Pulau Macan. Karena Baoer ingin melihat para bajak laut, ayo pergi. Lin Bai hanya mengeluarkan perahu spiritual kecil dari tas penyimpanannya, membawa Husiner dan Baoer ke dalamnya, dan langsung menuju Pulau Harimau. Adik laki-laki, saya tidak akrab dengan Laut Badai, jadi saya tidak tahu arah Pulau Harimau, jadi saya ingin meminta Anda untuk memimpin jalannya, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Ya, kakak senior, namaku Chen Chen. Kata prajurit Sekte Luar. Lin Bai sedikit mengangguk. Baoer menyela pada saat ini, namaku Baoer. Kura-kura yang merangkak di bahu Baoer berkata dengan tatapan arogan, aku tidak akan memberitahumu siapa namaku. Chen Chen tersenyum sedikit dan segera mengendarai perahu roh, menuju ke Pulau Macan. Adapun perahu roh Lin Bai, dia mendapatkannya dari membunuh orang kuat. Setengah hari kemudian, perahu roh Lin Bai terbang di atas lautan badai dan tiba di ngarai yang sangat besar. Pada saat ini, di wilayah laut sebelum selat, sejumlah besar murid luar berkumpul. Saudaraku, ini Pulau Harimau, kata Chen Chen kepada Lin Bai. Lin Bai dan Hu Siner mendongak dan melihat selat yang mereka hadapi. Hah, sebenarnya ada lingkaran sihir. Lin Bai melihat ke selat dengan sedikit kejutan di wajahnya. Chen Chen berkata, iya, selat ini panjangnya sekitar 1000 mil. Setelah melewati selat tersebut, Anda dapat mencapai Pulau Macan yang sebenarnya. Tetapi untuk beberapa alasan, lingkaran sihir besar telah didirikan di Pulau Macan saat ini. Saat ini, dan ada bajak laut yang menyergap di selat itu. Banyak murid luar telah menyerbu masuk sebelumnya, tetapi para prajurit dari selat hari ini belum keluar. Pada saat ini, para bajak laut di Lautan Badai, mengandalkan harimau pulau dan selat ini, telah benar-benar menemui jalan buntu dengan para murid luar. Hentikan.
Bajak laut bisa membuang-buang waktu, tapi kami murid luar tidak punya banyak kesabaran. Bajak laut ini bisa mengandalkan Pulau Macan dan Pulau Macan Selat akan bertahan selama setengah tahun, atau bahkan lebih lama, tetapi murid luar, siapa yang mau menyia-nyiakan setengah tahun di Pulau Macan? Jadi, jika kebuntuan ini terus berlanjut, saya khawatir semua murid luar akan meninggalkan tempat ini dalam waktu yang lama. Sebulan. Dan putaran pengepungan dan penindasan bajak laut ini juga akan berakhir dengan kegagalan. Chen Chen menjelaskan pro dan kontra. Angkat bicara. Itu saja, Lin Bai mengangguk sedikit, mengungkapkan pengertian. Para murid di Akademi Dongzu berlatih sangat keras dan bersaing setiap detiknya. Jika bukan karena pertikaian darah antara prajurit dan bajak laut, pada dasarnya tidak ada murid yang mau menghabiskan setengah tahun di Pulau Macan untuk mengepung dan menekan para bajak laut ini. Saudara muda Chen Chen, saya di sini hanya untuk melihat-lihat. Saya tidak akan mengambil tindakan. Kita telah tiba di Pulau Harimau. Sudah waktunya bagi Anda untuk bertemu teman-teman Anda. Silakan, kata Lin Bai kepada saudara muda Chen Chen. Ya, Chen Chen mengangguk dan segera meninggalkan perahu roh. Kemudian, Lin Bai mengemudikan perahu roh dan terbang ke udara, melihat selat Pulau Macan dari kejauhan. Husiner datang ke sisi Lin Bai saat ini, mengerutkan kening dan berkata, saya benar-benar tidak mengerti. Meskipun medan Pulau Harimau curam dan mudah untuk dipertahankan serta sulit untuk diserang, sangat mudah untuk menangkapnya dengan kekuatan sekte luar. Mengapa itu muncul? Jalan buntu. Lin Bai terkekeh dan berkata, itu menjelaskan dua alasan. Pertama, murid luar tidak cukup kuat. Kedua, murid luar melakukannya tidak bermaksud untuk memusnahkan semua bajak laut. Hu Xiner tertawa. Berkata, saya tidak mengerti. Alasan mengapa sekte luar membuat begitu banyak keributan bukanlah untuk menghancurkan para bajak laut. Lalu apa yang mereka lakukan? Lin Bai terkekeh dan berkata, saya baru saja mengatakannya, alasan mengapa Akademi Dongzu menoleransi bajak laut di sekte luar. Tujuan dari kegiatan regional adalah untuk melatih murid luar. Jika tidak, apakah menurut Anda Akademi Dongzu benar-benar tidak dapat menghancurkan para bajak laut? Jangan minta Akademi Dongzu memberi perintah, bahkan jika Akademi Selatan mengambil tindakan, 10.000 murid kampus selatan sudah cukup untuk memusnahkan semua bajak laut di area gerbang luar. Selain itu, meskipun murid dari sekte luar tidak terlalu kuat, para tetua dari sekte luar dan penguasa sekte luar adalah orang-orang kuat dalam kesulitan dan berjuang untuk mencapai puncak. Jika mereka benar-benar ingin menghancurkan para bajak laut, mereka secara alami bisa itu mudah. Semua ini hanya untuk melatih murid luar. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang kita sudah di sini, mari kita duduk dan perhatikan baik-baik berapa lama waktu yang dibutuhkan murid-murid luar ini untuk merebut Pulau Macan. Lin Bai duduk di perahu roh, mengeluarkan labu hijau dan mulai minum. Kura-kura yang merangkak di bahu Bauer melihat labu di tangan Lin Bai, matanya berbinar, dan dalam sekejap dia sampai ke pergelangan tangan Lin Bai, melihat ke dalam labu hijau, dan berkata, anggur yang enak, anggur yang enak. Hei, sayang, beri aku minum. Kata kura-kura nakal. Lin Bai mengeluarkan mangkuk dari tas penyimpanannya, mengisinya dengan anggur, dan menyerahkannya kepada turtle. Bauer, sebaliknya, menaiki perahu roh dan memandangi selat di depan, penuh tawa. Lin Bai memandang Bauer dan berkata, Lan Yuxin dan saya biasanya terlalu sibuk. Kami menahan Bauer di Pulau Naga dan jarang membiarkannya keluar untuk mengembara. Sepertinya kami harus mencari lebih banyak waktu untuk habiskan waktu bersama Bauer di masa depan. Keluarlah dan bersenang-senanglah. Di depan selat Pulau Harimau, dalam 3 hari, lebih dari 200.000 murid luar berkumpul di sini. Selama periode ini, banyak murid luar yang ingin bergegas ke selat, tetapi Lin Bai melihat bahwa para prajurit yang bergegas ke selat Pulau Harimau segera disergap oleh bajak laut. Pada dasarnya, tidak ada prajurit yang bergegas masuk yang bisa kembali hidup-hidup. 5 hari kemudian, semakin banyak murid luar di sini. Banyak murid luar merasa itu hanya membuang-buang waktu dan sudah berencana untuk pergi. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, murid luar terlalu tidak sabar. Hu Xiner bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Lin Bai berkata, murid luar mengirim jutaan murid luar untuk menyapu bersih bajak laut di wilayah lautan badai. Tetapi di depan selat Pulau Harimau, ada lebih dari 200.000 murid sekte luar 3 hari yang lalu, tetapi sekarang 5 hari telah berlalu, dan jumlah murid sekte luar telah menurun bukannya bertambah. Sekarang hanya ada lebih banyak lagi. Dari 100.000 murid tersisa. Jika sekte luar masih ragu-ragu saat ini, dalam 3 hari, mungkin hanya akan ada 50.000 murid sekte luar yang tersisa di sini, dan dalam 5 hari, tidak akan ada murid sekte luar di sini. Pada saat itu, putaran pengepungan dan penindasan bajak laut ini hanya akan berakhir dengan kegagalan. Lin Bai mengangkat kepalanya dan menyesap anggur, tersenyum tipis.
Husiner berkata, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saya telah melihat banyak murid luar mencoba menyeberangi selat dalam beberapa hari terakhir, tetapi mereka tidak dapat menyeberangi selat itu. Lin Bai berkata, faktanya, itu tidak sulit. Di selat ini ada semacam formasi, walaupun saya tidak tahu namanya, tapi saya bisa mengetahuinya dari pengamatan saya beberapa hari terakhir. Formasi ini memiliki efek berkabut. Prajurit manapun siapapun yang keluar darinya akan tersesat dan menjadi bajak laut. Selama target perburuannya menghancurkan lapisan lingkaran sihir ini, itu akan lebih dari cukup bagi lebih dari 100.000 prajurit di sini untuk bergegas keluar dan menghancurkan bajak laut di Pulau Harimau. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Cara terbaik untuk mematahkan lingkaran sihir ini adalah dengan menggunakan kekuatan absolut untuk membaginya. Jika tidak, biarkan murid luar melindungi master formasi untuk mempelajari lingkaran sihir. Begitu para bajak laut mengetahui bahwa ada master formasi yang datang ke pelajari lingkaran sihir. Kita harus mengambil tindakan untuk menghentikan formasi. Ketika saatnya tiba, apakah itu bajak laut yang bergegas keluar dari selat atau master formasi sihir yang menerobos formasi sihir, ini bisa mengakhiri perang ini. Saya juga bertanya-tanya mengapa murid luar belum mengambil tindakan apapun. Lin Bai minum dan terkekeh. Kamu bisa melihat melalui ini, jadi kamu adalah murid dalam. Dan mereka tidak bisa melihat, jadi mereka adalah murid luar. Kura-kura berkata dalam keadaan mabuk saat ini. Lin Bai tersenyum pada dirinya sendiri.